hamster, sekarang sedang musim dingin di luar. Jadi, pertanyaan yang sesuai adalah, berapa banyak lapis baju yang cukup? Tapi, lapisan bukanlah sesuatu yang hanya kita bicarakan saat berhubungan dengan pakaian. Ini juga menjadi perbincangan di blog ketika berhubungan dengan blockchain. Kamu mungkin pernah mendengar tentang lapisan 1, 2, dan banyak lainnya. Dan jika kamu ingin memahami apa bedanya, akademi hari ini adalah yang kamu butuhkan. Bicara tentang lapisan 1 versus lapisan 2 versus semua jenis blockchain lainnya. Secara singkat, ini adalah turbocharger yang memastikan blockchain tetap sesuai dengan permintaan sehingga tidak melambat ketika lebih banyak hamster atau transaksi masuk. Anggap saja seperti meningkatkan roda hamstermu untuk kecepatan maksimum. Karena kamu tahu yang terpenting adalah jalur yang cepat. Jadi apa bedanya antara lapisan 1 dan lapisan 2? Siap untuk perbandingannya? Ayo menggali lebih dalam. Biji bunga matahari siap? Pertama, kita punya blockchain lapisan 1, tulang punggung dari dunia kripto. Seperti hamster di rodanya, blockchain lapisan 1 menjaga semuanya bergerak lancar dengan jaringan node-nya sendiri yang memvalidasi transaksi dan menambahkan blok baru ke rantai. Node-node ini seperti hamster dalam roda, bekerja tanpa lelah bersama-sama untuk menjaga seluruh sistem tetap sinkron. Setiap node ini mengikuti seperangkat aturan khusus, disebut algoritma konsensus, untuk memastikan semuanya sah. Ini seperti kesepakatan hamster. Semua orang harus menyetujui hal yang sama agar roda terus berputar. I agree. Lapisan 1 juga merupakan fondasi, inti dari blockchain. Seperti roda hamster asli yang pertama kali kamu naiki. Disinilah semuanya terjadi. Transaksi, validasi, dan salah satu kontrak cerdas paling penting. Kontrak yang bekerja sendiri, yang menanamkan ketentuan perjanjian dalam kode. Kamu mungkin pernah menemui blockchain lapisan 1 sebelumnya. Faktanya, beberapa nama terbesar di industri adalah lapisan 1. Misalnya, Bitcoin tidak hanya merupakan blockchain lapisan 1, tapi juga yang paling banyak digunakan. Transaksi di jaringan Bitcoin semuanya dicatat dan diverifikasi oleh penambang yang menerima Bitcoin sebagai imbalan untuk validasi yang berhasil. Contoh lainnya, Ethereum, platform komputasi berbasis blockchain publik dan di dalamnya terdapat mata uang kriptonya sendiri, Ether. Dan melengkapi contoh lapisan 1 ada Cardano. Sayangnya, blockchain lapisan 1 tidak sempurna. Seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna, bukti kerja telah terbukti tidak mampu lagi. Dan meskipun dengan algoritma konsensus dan desain berbeda yang diuji untuk menurunkan biaya transaksi dan meningkatkan throughput, itu belum cukup untuk menyelesaikan trilema skalabilitas. Jadi, blockchain lapisan 1 yang populer, yang kita kenal dan cintai seperti Bitcoin dan Ethereum, sudah memiliki solusi lapisan 2 yang bekerja bersama lapisan dasar. Masuklah kita ke solusi lapisan 2 atau jaringan yang berada di atas lapisan blockchain dasar. Anggap lapisan 2 seperti hamster yang berhasil menemukan jalan pintas melalui labirin alih-alih melalui setiap lorong tunggal dari lapisan dasar, semacam jalur ekspres. Artinya jika dibandingkan dengan blockchain lapisan 1, ini adalah solusi skalabilitas untuk mengatasi masalah skalabilitas, efisiensi, dan biaya yang muncul di lapisan 1 kita. Jaringan lapisan 2 ini mengurangi sebagian beban dari blockchain utama dengan menangani transaksi di luar rantai, membebaskan lapisan dasar untuk melakukan apa yang terbaik, menjaga semuanya aman dan terdesentralisasi. Not bad, not bad. Bagaimana cara kerjanya? Ya, protokol di lapisan 2 membantu meningkatkan skala dengan menghilangkan beberapa interaksi dari blockchain utama. Kontrak pintar di lapisan utama hanya perlu mengawasi deposit dan penarikan, memastikan bahwa semua aksi di luar rantai mengikuti aturan. Ini seperti memiliki delegasi hamster yang menangani tugas kecil sehingga hamster utama dapat fokus pada gambaran besar. Sebuah contoh, ingatlah Bitcoin. Dalam ekosistem ini, lapisan 2 utama adalah Lightning Network. Dibangun oleh Joseph Poon dan Thaddeus Dryja, Lightning Network memungkinkan pengguna membuka saluran sehingga mereka dapat mengirim berbagai transaksi tanpa menunggu jaringan utama. Tujuannya agar Bitcoin lebih scalable dan transaksinya lebih murah. Ini seperti hamster yang menggunakan jalan samping khusus untuk mengirimkan camilan bolak-balik tanpa berhenti di setiap pos pemeriksaan. Secara teori ini memecahkan masalah skalabilitas. Sayangnya, ini tidak tanpa masalah. Lightning Network sedikit meniru model hub and spoke yang kita lihat dalam keuangan terpusat saat ini. Jadi, sedikit mundur, ada juga optimism.
Anggap jaringan berbasis optimism seperti hamster dengan trik kecil yang cerdik di lengan bajunya. Alih-alih menjalankan seluruh labirin dan terperosok, hamster ini menggulung sekelompok gerakan menjadi satu, melewati lalu lintas dalam sesuatu yang disebut gulungan optimistik. Begini cara kerjanya. Gulungan optimistik memproses transaksi di luar rantai dalam batch besar sehingga blockchain utama tidak tersumbat. Konon, ini memproses transaksi 26 kali lebih cepat daripada rantai utama Ethereum. Manfaatnya adalah biaya gas juga 90% lebih rendah. Jadi ya, ini hanya hamster lain yang berlari melalui labirinnya dengan biaya yang sangat murah. Sementara lapisan 2 fokus meningkatkan kecepatan transaksi dan menurunkan biaya di satu blockchain, lapisan 3 melangkah lebih jauh, memasuki dunia interkonektivitas. Ini membawa kita ke evolusi selanjutnya dari labirin hamster. Blockchain lapisan 3. Anggap lapisan 3 seperti hamster yang tidak hanya menemukan jalan pintas, tapi telah menemukan cara menghubungkan beberapa labirin dengan jembatan khusus, memungkinkan hamster itu berlalu lalang antar labirin dengan mulus. Ini seperti jalan raya ekspres untuk jalan tol yang menghubungkan jalur pintas, berbeda dari lapisan 2, membuatnya lebih cepat, lebih efisien, dan disesuaikan untuk perjalanan khusus hamster itu. Ini seperti menambahkan roda tambahan pada lari hamstermu untuk efisiensi maksimum. Contoh lapisan 3 lebih bersifat spesialis tapi tetap memadai. Pikirkan Degen Chain dibangun menggunakan arsitektur orbit lapisan 3 milik Arbitrum, tapi diluncurkan langsung di atas jaringan lapisan 2 Ethereum yang diinkubasi oleh Coinbase Base. Pada dasarnya, ini adalah pengaturan hamster hibrida terbaik, memadukan yang terbaik dari kedua dunia untuk menciptakan lingkungan yang sangat cepat dan sangat murah di mana para degen dan pengembang dapat bergerak bebas dari kandang hamster dan membangun aplikasi yang menyenangkan dan berfokus pada pengguna. Jadi pergeseran dari lapis 1 ke lapis 3 mempertimbangkan pergeseran dari penerapan dasar ke penerapan lanjutan. Masih ngikutin? Selanjutnya kita punya bukan lapisan 4, tapi lapisan 0. Sementara Bitcoin, si mata uang kripto sejati dan aplikasi dunia nyata pertama dari blockchain adalah lapisan 1, blockchain baru menggambarkan kembali bagaimana transaksi diproses. Ingat, lapisan 1, transaksi diproses di blockchain langsung. Lapisan 2, solusi di atas lapisan 1 untuk mengatasi masalah skalabilitas. Lapisan 0 berfokus pada pengoptimalan transfer data antara pelat 1 dan jaringan lapisan 2 dengan hal-hal seperti sharding atau algoritma konsensus lainnya. Bisa dikatakan lapisan 0 seperti dalang hamster di balik layar, memastikan semua roda berputar dengan lancar dan berkomunikasi satu sama lain. Jika kamu pernah mendengar tentang Cosmos, kamu sudah bertemu dengan jaringan lapisan 0. Bayangkan ini, alih-alih hanya satu roda hamster, ada seluruh kumpulan roda masing-masing berjalan secara independen namun masih sinkron sempurna, bekerja sama untuk lebih cepat sampai di garis finish. Cosmos Hub melakukannya. Ini menciptakan jembatan yang membuatnya dapat terhubung dengan blockchain proof of work lainnya, seperti Bitcoin dan Ethereum, bahkan jika mereka tidak dibangun langsung untuk protokol Cosmos. Jadi, apakah kamu berada di roda Cosmos atau milik hamster lainnya? Cosmos Hub memastikan semua hamster dapat bergabung dalam perlombaan yang sama. Itulah keajaiban protokol blockchain lapisan 0. Kepada semua hamster yang berlomba melalui labirin atau membangun labirin itu sendiri, ingatlah bahwa memahami lapisan-lapisan ini mungkin adalah kunci untuk membuka dunia yang terdesentralisasi. Terima kasih telah bergabung dengan Akademi hari ini. Pastikan untuk subscribe dan ingatlah, hamster adalah kekuatan. Satu untuk semua dan semua untuk satu. Sampai jumpa!